luar biasa gitu ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, minta tolong ketua kelas pimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Laura. Apa keterangannya? Baiklah, pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang siklus air. Ada yang tahu siklus air itu apa? Tidak ya. Siklus air merupakan gerakan sirkulasi terbentuknya air di planet bumi ini. Artinya itu perputaran air di setiap planet bumi ini. Keberadaan air ternyata mengalami siklus yang dimana prosesnya itu berulang-ulang sehingga menghasilkan hasil yang sama. Siklus air ini disebut juga dengan daur air. Selanjutnya, jenis-jenis siklus air yaitu ada siklus air pendek, ada siklus air sedang, dan siklus air panjang. Terdapat 3 jenis siklus air. Apa sih kegunaan air bagi kehidupan kita? Ada yang tahu nggak? Yang pertama untuk minum, untuk mencuci baju, dan lain sebagainya ya. Ini adalah contoh gambar proses daur air atau siklus air. Bagaimana prosesnya? Air itu pertama menguap dari sungai atau tumbuh-tumbuhan langsung ke awan berbentuk gas, sehingga air menghasilkan butiran yang semakin banyak. Lalu terjadilah hujan yang turun, dan hujan turun itu jatuh ke tanah dan selanjutnya mengendap ke tanah dan akhirnya langsung ke sungai. Begitupun sampai sungai langsung menguap seperti tadi proses tadi. Proses tadi ini terjadi secara berulang-ulang. Nah, itulah yang kita sering sebut itu hujan. Itu adalah hasil dari proses siklus air itu sendiri. Ya, Nana? Gimana kalau kita tidak ada air di dunia ini? Bagaimana itu bagi kehidupan kita? Ada yang tahu? Kesusahan air. Selanjutnya tidak bisa minum dan makan. Mau mencuci pakaian juga nggak bisa ya. Terus ada yang ingin ditanyakan tentang siklus air? Ya, apa pertanyaannya? Bagaimana proses sirkulasi air? Sirkulasi air tadi udah Ibu jelaskan ya. Pertama, prosesnya ini dari menguap dari sungai atau tumbuhan, lalu ke awan. Setelah butiran air semakin banyak, turunlah hujan. Waktu di awan tadi, disinilah dari gas ke air berbentuk. Begitupun prosesnya secara terus-menerus. Itu yang disebut sirkulasi air ya. Sudah paham kan tentang sirkulasi air? Selanjutnya kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Ada yang tahu teks non-fiksi? Tahu? Sebelum kita membahas tentang teks non-fiksi, kita harus tahu dulu itu apa itu karya tulis. Karya tulis adalah hasil karangan dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil pikiran dan pengamatan yang disusun secara sistematis atau urut. Jenis karya tulis itu ada 2. Ada yang namanya fiksi dan non
non-fiksi. Fiksi merupakan hayalan atau imajinasi penulis yang tidak terjadi di dunia nyata. Contoh fiksi yaitu cerpen, apalagi cerpen, dongeng, dan lain-lain sebagainya. Ada yang tahu di sini anak-anak pernah baca cerpen atau dongeng? Pernah? Tentang apa? Tentang kancil. Nah, itu merupakan contoh cerpen atau dongeng ya. Terus yang kedua, non-fiksi. Contoh non-fiksi. Oh ya, sebelum ibu memberi contoh, non-fiksi itu merupakan karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta atau analisis penelitian yang sebenarnya terjadi, yang berisi informasi tanpa imajinasi dari pengarang itu sendiri. Contohnya yaitu ketika kita melihat berita di TV atau di koran. Ada yang pernah membaca koran? Nah, itu contoh fiksi atau kejadian yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan. Beda sama cerpen atau dongeng ya. Ini bisa dikarang-karang sendiri oleh penulisnya. Selanjutnya, ciri-ciri non-fiksi. Baiklah, ada yang bisa membantu ibu membacakan apa saja ciri-ciri non-fiksi? Satu orang boleh tolong bacakan. Yang pertama, Ditulis dalam bahasa formal. ya, yang kedua, Bahasanya denotatif. denotatif. Dan yang ketiga, Ketiga, sistematis atau urut. Dan yang keempat, merupakan temuan baru atau penyempurnaan karya. Ya, terdapat 4 ciri-ciri non-fiksi. Yang pertama, ditulis dalam bahasa formal. Yang kedua, bahasanya denotatif atau bahasa yang sebenarnya ya, bukan bahasa kiasan. Yang ketiga, sistematis atau urut berdasarkan ejaan yang disempurnakan. Dan yang terakhir, merupakan temuan baru atau penyempurnaan dari temuan yang lama. Ya. Baiklah, dan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siklus air. Siklus air adalah apa tadi? Gerakan sirkulasi akan terbentuknya air di planet bumi yang terjadi secara terus-menerus. Terus yang kedua tadi kita belajar tentang non-fiksi merupakan hasil atau karangan dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil pikiran dalam pengamatan yang disusun secara sistematis yang berdasarkan fakta atau analisis maupun kejadian yang sebenarnya. Baiklah, itu saja pembelajaran yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Lebih kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum pulang, tolong dipimpin doa dulu. Doa dimulai. Doa selesai.